Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya lebih dari 30 tahun, dan cakupan wilayah yang luas. Iklim bersifat permanen, jadi iklim tidak akan berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Yang pertama, iklim menurut Oldeman. Iklim menurut Oldeman diklasifikasikan berdasarkan banyaknya bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian di daerah-daerah tertentu. Itulah sebabnya pengklasifikasian ini dikenal dengan sebutan zona agroklimat. Klasifikasi Oldeman juga memperhitungkan kebutuhan air bagi tanaman padi dan palawija. Sawah diasumsikan membutuhkan air sekitar 145 mm per bulan selama musim hujan. Sementara itu, palawija membutuhkan air sekitar 50 mm per bulan selama musim kemarau. Jadi, berdasarkan asumsi tersebut, perhitungan curah hujan yang dibutuhkan untuk sawah adalah 213 mm per bulan. Sedangkan untuk palawija adalah 118 mm per bulan. Angka tersebut digunakan sebagai batas atas dan batas bawah untuk penentuan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Lalu, apa itu bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab? Bulan basah adalah bulan yang rata-rata curah hujan bulannya lebih dari 200 mm. Bulan kering adalah bulan yang rata-rata curah hujan bulannya kurang dari 100 mm. Sedangkan bulan lembab adalah bulan yang memiliki rata-rata curah hujan bulannya sekitar 100 sampai 200 mm. Selanjutnya, dalam penentuan klasifikasi iklim Oldeman menggunakan ketentuan periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah pada bulan basah berturut-turut. Sedangkan subdivisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E4, sebagaimana tersaji pada gambar di samping. Oldeman juga mengeluarkan penjabaran tiap-tiap tipe agroklimat sebagai berikut. Tipe iklim A1 dan A2. Penjabaran kegiatan sesuai untuk padi terus-menerus, tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahun. Tipe iklim B1. Penjabaran kegiatan sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen musim kemarau. Tipe iklim B2 dan B3. Penjabaran kegiatan dapat tanaman padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Tipe iklim C1. Penjabaran kegiatan tanam padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun. Tipe iklim C2, C3, dan C4. Penjabaran kegiatan setahun hanya dapat 1 kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Tipe iklim D1. Penjabaran kegiatan tanam padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bias tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija cukup. Tipe iklim D2, D3, dan D4. Penjabaran kegiatan hanya mungkin 1 kali padi dan 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Tipe iklim E1, E2, E3, dan E4. Penjabaran kegiatan
Daerah ini umumnya terlalu kering. Mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Hasil klasifikasi Oldeman dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian seperti penentuan permulaan masa tanam, penentuan pola tanam, dan intensitas penanaman. Yang kedua, klasifikasi iklim menurut Junghun. Klasifikasi iklim menurut J.W. Junghun dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, daerah panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter cocok untuk tanaman perkebunan, seperti kopi, karet, tembakau, coklat, dan juga kelapa. Yang kedua, ketinggian antara 600 sampai 1.500 meter cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh, kina, dan pinang. Yang ketiga, daerah dingin dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter cocok untuk jenis tanaman cemara. Yang keempat, daerah sangat dingin dengan ketinggian 2.500 sampai 3.500 meter cocok untuk rumput-rumput kerdil dan hutan pegunungan. Yang kelima, daerah salju dengan ketinggian lebih dari 3.500 meter adalah daerah yang tidak mampu ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti oleh salju.